Halo guys, jumpa lagi di J2F Story Channel Tutorial. Kali ini saya akan ngebahas mengenai YouTuber pemula di tahun 2023. Oke, kalau kita ngelihat di beranda ya, kalau berhubungan dengan YouTuber pemula di tahun 2023 itu berarti tidak lepas dari banyaknya persaingan ya. Jadi di sini ada yang dikatakan jangan jadi YouTuber di tahun 2023 sebelum nonton ini ya. Banyak sekali ya hal-hal yang harus diperhatikan dalam langkah-langkah untuk menjadi seorang YouTuber. Nah, di sini saya akan ingin sampaikan bahwa kalau menjadi YouTuber pemula kita harus pahami diri kita dulu. Pertama, kalian punya kemampuan tidak? Kalau kalian punya kemampuan, oke, tinggal mengasahnya. Tapi kalau misalnya kalian tidak punya kemampuan di tahun 2023, saya rasa kalian harus banyak membaca, banyak cari inspirasi agar supaya kalian dapat berkembang channelnya. Dan kedua adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi sangat dibutuhkan dalam hal pembiayaan, baik itu alat, tools ya, yang dapat membantu channel kalian berkembang gitu. Tidak hanya modal HP saja, tapi mau tidak mau faktor ekonomi itu, semakin kalian punya alat bantu yang bagus, tentu hasilnya juga bagus. Kalau misalnya cuma hanya bermodalkan HP, saya rasa masih kurang juga gitu. Dan ada beberapa hal yang saya sampaikan di tahun 2023 ini, yaitu kalian harus punya komunitas. Di tahun 2023 YouTube pun sedang kebakaran jenggot dengan adanya hadirnya video-video short. Karena di tahun 2023 pun sekarang udah bukan seperti tahun-tahun lalu gitu ya. YouTube semakin ketat, banyak mereka yang sudah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang pun dismonetisasi gitu loh. Kalau kena dismon percuma dong, istilahnya seperti itu kan. Nah, YouTuber yang senior sudah mendahului kita, kalian tinggal ikut gabung mereka. YouTube itu channelnya biar bisa berkembang itu seperti apa. Nah, uniknya di sini adalah bagaimana caranya channel Anda itu bisa berkembang. Untuk caranya banyak cara. Dari abang tutorial belian pun mengatakan dengan metode oplos. Dari Bang Den Jesse bilang, udah kita jalan seperti biasa aja, normal-normal aja, kita tetap menggunakan SEO. Betul, kita tetap akan menggunakan SEO untuk awal. Untuk awal kita wajib menggunakan SEO. Karena apa? Ketika channel kita mau berkembang, penonton ingin mencari channel kita atau mencari video kita itu melalui SEO. Kecuali kalau misalnya Anda sudah terkenal channelnya, sudah berkembang, Anda tidak perlu menggunakan tagging pun tidak masalah, karena mereka sudah tahu channel kalian itu untuk tutorialnya seperti apa, dan channel-channel yang mereka butuhkan itu seperti apa gitu. Nah, yang perlu diketahui adalah di tahun 2023 itu adalah metode oplos, dan metode oplos ini diperkenalkan oleh Bang Bilian tutorial, dan banyak orang pun yang berhasil, dan banyak juga yang gagal tentunya dengan cara dan metode yang mereka gunakan, yang kurang menyimak, kurang membaca, dan kurang memperhatikan. Itu kendalanya. Nah, di lain sisi, bagi mereka yang tidak mengikuti dengan cara metode oplos pun, mereka bisa dimonetisasi, tapi membutuhkan waktu yang panjang. Karena namanya membuat sebuah channel di YouTube itu membutuhkan proses. Nah, proses-proses inilah yang kadang-kadang rasa jenuhnya kita itu menghampiri. Kadang tidak konsisten, sibuk dengan pekerjaan di dunia nyata, akhirnya aduh saya lupa nih buat untuk video, untuk masuk di channel saya kok. Saking lupanya itu akhirnya terbengkalai lah istilahnya. Sedangkan YouTube menginginkan bagi para konten kreator dia harus konsisten. Nah, pertanyaan sekarang, seberapa konsistennya kalian? Kalau misalnya kalian konsisten, kalian dapat menjalankan segala sesuatunya untuk channel Anda berdasarkan hobi dan kriteria yang ingin kalian sampaikan itu melalui baik review produk, melalui animasi, desain, atau kalian ingin menjadi tutorial ya, kalian bisa melakukannya semuanya.
Tapi kendala-kendala yang harus kalian hadapi yaitu di tahun 2023, tetap sekarang kalian harus segera mengunjungi yang namanya komunitas-komunitas. Di situ kalian harus masuk dan menjadi bagian dari mereka, karena di tahun 2023 YouTube benar-benar ketat. Nah, dengan menggunakan metode cara-cara tertentu yang sering digunakan oleh para senior-senior, mereka sudah memberikan rahasianya, tinggal tergantung pilihan dari kalian sendiri. Untuk memperhatikan cara-cara untuk menjadi YouTuber pemula itu, ya kalian harus perhatikan tahunnya. Jadi ketika kalian sedang membuka beranda gitu ya, YouTuber pemula tahun 2023 misalnya ya, kalian lihat dulu nih, ini tahun berapa nih mereka memberikan tutorialnya nih. Ada yang tahun 2022, ada yang baru 3 hari yang lalu, ada yang 2 bulan yang lalu. Jadi kita harus selalu memperhatikan berdasarkan terupdate yang terkini ya. Jadi kalian kalau ingin mempelajari sesuatu hal yang berhubungan dengan tutorial yang kalian ingin cari ya, harus berdasarkan waktu. Kalau misalnya 3 tahun yang lalu udah lewat, YouTube selalu berkembang dari tiap tahun ke tahun, bahwa YouTube pun bisa gitu. Nah, hal-hal ini yang harus dipertimbangkan buat para YouTuber pemula. Yang pasti target pertama adalah untuk bagi YouTuber pemula di tahun 2023, cari komunitas. Itu hal yang paling pertama. Kedua, lihat kemampuan kalian, lihat jati diri kalian bisanya apa. Dan ketiga, kalian harus bisa punya modal dari sisi ekonomi. Ya, kalau kalian cuma punya handphone bisa, tapi maaf bro, tetap kualitas itu kualitas dalam sebuah video itu sangat-sangat diperhatikan oleh para penonton. Mau tidak mau, kalian harus melalui proses secara bertahap. Ketika kalian sudah menghasilkan, baru kalian bisa memberikan tools ya, membeli tools yang dapat membantu channel perkembangan video-video kalian. Itu dari saya, semoga bermanfaat. Oke YouTuber, sampai jumpa, ketemu lagi di video selanjutnya bersama J2F Story Channel Tutorial. Bye.